Halo semua, apa kabar? Selamat datang di segmen analisa kasus ya. Kali ini kita akan menganalisa sebuah kasus meninggalnya seorang diplomat muda bernama Arya Daru ya, usianya 39 tahun, yang mana meninggal dalam keadaan terlilit lakban kepalanya di sebuah indekos di daerah Menteng, Jakarta. Peristiwa ini terjadi di tanggal 8 Juli yang lalu, 2025. Sampai saat ini, kepolisian Polda Metro Jaya ini belum memberikan penjelasan atau konferensi pers yang menyatakan meninggalnya ini karena apa, ya. Apakah itu karena bundir atau karena pembunuhan? Nah, ini masih berjalan. Kepolisian berjanji sepekan mendatang akan diselesaikan ya, akan memberikan suatu penjelasan kepada publik, terutama kepada keluarga, sebab-sebab kematiannya itu dari apa. Karena begini, dari sebab kematian itu nanti itu bisa merangkai kejadiannya. Apakah memang ada indikasi penghilangan nyawa ataupun bundir ya, ini akan diketahui. Umpamanya gini, penyebab kematiannya disebabkan ada kandungan konsumsi, umpamanya di lambungnya itu zat apa. Tentunya ini akan ditelusuri. Karena begini, istri korban itu terakhir kali bisa menghubungi korban ini di jam 21 Indonesia Barat ya, malam jam 9. Saat itu beliau sedang menunggu taksi di pool taksi untuk pulang. Itu terakhir kali. Nah, di jam 10, sekitar jam 10 malam ini sudah nggak bisa dihubungin, mungkin lowbat atau gimana kita nggak tahu ya. Makanya istrinya ini berusaha menghubungi bapak kos, tapi sayangnya nomornya tidak aktif. Mungkin semakin gelisah ya. Nah, di CCTV ini nampak di jam 12 lebih malam ya, ini bapak kos ini mondar-mandir ya. Menurut keterangannya, karena ditelepon istrinya untuk ngecek, pegang sapu dia, pakai kemeja panjang putih garis-garis, celana pendek, sempat melihat ke kamar, bahkan kamar sebelahnya pun ikut dilihat ya. Mungkin hanya untuk memastikan sudah pulang atau belum gitu ya. Mungkin hanya sekedar itu. Oke, itu penampakan video yang pertama di jam 00.30 dini hari. Nah, rupanya si istri ini mungkin gelisah, tidak bisa tidur. Di jam 5 lebih pagi itu menghubungi bapak kos lagi untuk ngecek. Nah, di sini kita perhatikan bapak kosnya pakai sarung, telanjang dada, bajunya disampirin ya, untuk melihat kondisi saudara Arya Daru. Nah, dia juga sempat melongo, tapi memang kalau khawatir ini ya, tidak ada adegan ngetuk pintu atau gimana, hanya pegang HP sembari jalan ya. Ini kayaknya berkomunikasi dengan istrinya ya. Apakah dipastikan itu orangnya baik-baik saja atau tidak? Ini hanya lewat-lewat gitu aja. Nah, ini memang sempat membuat netizen janggal. Kenapa kalau khawatir ya, itu sudah jam 5 lebih, artinya setengah 6 sudah pagi. Ya bisa diketok ya saat itu, tok tok tok, ada istrimu nih, mau bicara atau gimana dan lain sebagainya kan. Tapi itu nggak ada. Nah, sampai di situ rupanya jam 7 atau setengah 8-an pagi istrinya nelpon kembali untuk memastikan keadaan suaminya. Nah, barulah si penjaga kos yang bernama Pak Siswanto ini ya, ini mengajak temannya, berjaket di situ, berkacamata. Jadi ngetok-ngetok pintu dan lain sebagainya, tidak keluar-keluar juga. Akhirnya kayaknya curiga. Ya, ada inisiatif untuk membuka paksa ya. Akhirnya dibuka paksa dengan obeng. Ya, sempat juga itu dicurigai kenapa bukanya gampang sekali. Kalau saya sih masih positive thinking, karena beliau yang menjaga di situ bertahun-tahun tahu ya cara membuka bila mana terkunci dari dalam, grendelnya kayak apa, posisinya di mana, makanya kelihatan lebih mudah. Dan yang kacamata berinisiatif untuk merekod kejadian tersebut, mungkin untuk antisipasi. Oke, itu video-video yang beredar. Banyak pertanyaan, ini kira-kira meninggalnya karena apa? Karena bundir atau dibunuh orang? Kalaulah memang dibunuh orang, itu di mana? Karena posisi pintu dan jendelanya ini terkunci.
apakah dari luar itu sudah dikerjain, dalam arti itu diberikan sesuatu yang membuat dia nantinya depresi atau gimana ya, yang memacu kondisi kejiwaan seseorang sehingga akan menimbulkan kepanikan, halusinasi, terus dia melakban dirinya sendiri hingga akhirnya tidak bisa bernapas dan akhirnya meninggal. Apakah seperti itu? Menurut kalian gimana nih? Ya. Karena saya belum masuk logika meninggalnya di dalam kamar, kondisi pintu dan jendela terkunci dari dalam. Kecuali ya, ada juga yang mencurigai begini. Jangan-jangan itu orang dalam ya. Karena ini kosnya tidak sendirian, banyak ya, baik sebelah kanan maupun sebelah kiri. Ada yang curiga, coba diperiksa semua penghuni kos di situ. Termasuk warung vape-nya ya, yang menjaga di sana. Ada nggak bekas-bekas akses masuk dari eternit terus turun ke kamar tersebut, katakanlah begitu. Ada yang seperti itu. Ya tentunya kepolisian lebih pintar daripada kita ya. Mudah-mudahan sudah sampai ke sana ya. Kemungkinan karena pintu dan jendela terkunci dari dalam, apakah ada akses ke plafon? Biasanya plafon itu kan ada semacam kotak ya untuk ngecek. Tapi di kamar dia ada nggak? Tapi biasanya untuk ngecek plafon itu hanya ada satu ya. Seperti di rumah saya tuh hanya satu. Kebetulan pas di kamar mandi yang berdekatan dengan tamu. Yang lainnya nggak ada akses untuk keluar masuk ke plafon. Hanya satu itu untuk bila mana kita diperlukan ngecek ada kabel putus atau apa ya, di atas nanti ada bangkai tikus dan lain sebagainya. Hanya satu akses. Kalau lah memang di kamar kos-kosan ini privasi, tentunya tidak ada akses keluar masuk ke plafon. Kalau nggak ada terus terjadi jebol, pasti sudah mencurigakan. Ini analisa saya, di kamar tersebut tidak ada ventilasi plafon ya. Biasanya hanya digunakan satu saja di tempat yang umum ya, bukan tempat kamar-kamar pribadi ada lubangnya di pojokan. Itu biasanya zaman sekarang jarang ya. Itu menurut saya. Kalau menurut kalian gimana? Yang lebih masuk akal tadi menurut saya, kalau memang ini adalah permainan mafia kelas besar ya, yaitu tadi melibatkan tentang obat-obatan yang bisa membuat orang itu berhalusinasi, terus depresi, sehingga menimbulkan rasa yang gimana akhirnya dia melakban dirinya sendiri, terus kehabisan napas ya karena lakbannya itu rapet, akhirnya meninggal. Yang kemungkinan kedua adalah bundir. Nah, bundir ini banyak yang meragukan karena begini, dilihat dari tayangan CCTV ya, kita perhatikan ya. Di sini dia pulang ya, pulang dari luar masih pakai sepatu, baju masih rapi ya. Tapi kita lihat dia tidak bawa apa-apa. Katanya tadi belanja beli baju. Apakah dia itu di jam 10-an udah pulang? Saya dengar kabar juga sempat makan ya di meja yang ada di luar kos-kosan dan sempat bertegur sapa dengan penjaga kos, atau dia keluar kembali dan kembali lagi sekitar jam 23:23 sesuai CCTV ini. Karena saya belum tahu ya ini apakah sudah dikalibrasi atau belum. Kita bicara jam CCTV yang ada 23:23 dia dari luar masuk ke kamar sebentar ya, keluarnya kancing bajunya udah dibuka ya, sudah pakai sendal, nenteng sebuah plastik kresek hitam yang mungkin buang sampah. Hanya sekitar 1 menit kembali lagi. Kalau melihat dari cara jalan dan lain sebagainya, banyak orang yang tidak percaya kalau dia bundir karena tidak menunjukkan tanda-tanda untuk kesana lah ya. Buat apa dia susah-susah buang-buang sampah ya kan? Buat apa dia katanya beli baju, dan katanya sudah persiapan juga di akhir Juli itu dia akan berangkat ke Finlandia dan rencana keluarganya akan diboyong ke sana semua. Sampai punya rencana ke sana ya. Kalaupun ada hal itu, kalau ada dia bundir, ini masalah apa? Ini banyak yang meragukan. Karirnya bagus, terus sudah punya rencana ingin hidup memboyong keluarga di Finlandia, sudah packaging dan lain sebagainya. Semuanya masih teka-teki. Nah, tinggal kalian, menurut kalian sendiri gimana nih kasus? Bundir atau memang nyawanya dihilangkan oleh orang lain?
dengan cara yang tidak sederhana ya. Jadi dibuat kesan memang orangnya bundir. Ya, kita tunggu ya sepekan ke depan apa yang akan dijelaskan oleh pihak Polda Metro Jaya tentang kasus ini, karena ini banyak masyarakat yang menunggu ya, terutama keluarga. Sebenarnya nih suami saya, menantu saya, anak saya, adik ipar saya nih kenapa nih ya, meninggalnya tuh kenapa gitu, begitu mendadak. Tentunya keluarga pengen tahu lah, kita aja juga pengen tahu melihat kejanggalan ini ya, kira-kira itu kenapa gitu. Jadi sekilas analisa tadi seperti itu. Kalaupun bundir itu caranya gimana, kalau dihilangkan nyawa oleh orang lain ya, itu pakai cara gimana gitu. Kalau kalian punya analisa, punya opini, silahkan, tanpa harus menuduh seseorang. Kita kedepankan tetap praduga tak bersalah ya. Biarlah polisi yang menyelidiki hal ini dan memberi keterangan kepada kita, dan kita harap setransparan mungkin, tidak ada rekayasa, murni apa adanya, yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Oke, dari saya itu, sampai jumpa di video-video berikutnya. Ciao.